Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali di dalam mempelajari pendidikan agama budi pekerti, agama Islam, bab yang kedua. Semoga salat dan salam terlimpahkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semuanya yang sangat saya cintai, pada kesempatan kali ini bab yang kedua kita akan mempelajari tentang bab hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Pada kesempatan ini, anak-anak bisa menyimak di halaman 17 buku kalian masing-masing. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari definisi amanah, jujur, dan istiqomah. Macam-macam amanah, macam-macam kejujuran, dan macam-macam istiqomah. Yang kedua yaitu dalil di dalam Al-Quran tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Yang terakhir yaitu hikmah kita berlaku jujur, amanah, dan istiqomah, serta menerapkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, sebelum Bapak mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, untuk materi yang pertama ini kita mulai dengan jujur. Ya. Jadi sebelum kita lanjutkan dengan definisi jujur, coba kalian perhatikan. Amati gambar ini, ada beberapa orang yang menerima penghargaan, menerima hadiah. Ada pejabat, pegawai. Pertanyaan sekarang, pernahkah kita berbohong? Kenapa kita berbohong? Sejak kapan kita mulai berbohong? Siapa yang pertama kali mengajari kamu berbohong? Pernahkah kamu mencontek? Mengapa kamu mencontek? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sebagai introspeksi tentang sifat-sifat yang ada dalam diri kita, terutama adalah sifat jujur. Ada namanya kantin kejujuran. Ada lagi, jika kita
berkata jujur atau berbohong, bagaimana perasaan kita kepada orang lain? Bagaimana seandainya jika orang lain tidak berkata jujur kepadamu? Bolehkah kita menyembunyikan kebenaran atas suatu hal yang sudah diketahui? Hari-hari ini kita pernah mendengar krisis kejujuran. Semisal kualitas tingkat kejujuran di Indonesia sangat rendah dan patut dipertanyakan. Berbagai perilaku ketidakjujuran dapat kita temui di sekitar kita. Mulai dari diri kita sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, hingga aparatur pemerintahan. Suka berkata bohong, misalkan mencontek atau plagiarisme, berlaku curang, atau juga mengurangi timbangan, fitnah, KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, dan krisis kejujuran ini akan berakibat tidak jujur, maka di dunia mereka bisa masuk penjara. Apakah ketidakjujuran hal yang wajar? Menurut kamu, apa yang menyebabkan ketidakjujuran merajalela? Siapa yang disalahkan atas perilaku ketidakjujuran? Oleh karena itu, di dalam Islam, jujur, amanah, istiqomah termasuk akhlakul karimah atau disebut dengan akhlakul mahmudah. Ya. Oleh karena itu di kesempatan ini kita akan mempelajari apakah jujur itu. Jujur adalah kesesuaian antara sikap, perkataan, dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan itulah yang sesungguhnya. Dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Kejujuran erat kaitannya dengan hati nurani. Suara hati yang paling dalam. Yang ada dalam diri setiap manusia. Sesuatu yang murni dan suci. Apabila kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan hati nurani, itulah yang disebut berdusta. Mengapa kita harus jujur? Jadi, jujur adalah sesuatu yang paling penting, yang sangat penting. Kita tahu bahwasannya manusia itu sebagai makhluk sosial. Selain manusia itu sebagai makhluk individu, kita ini makhluk sosial. Dalam kehidupan kita, manusia itu berhubungan dengan orang lain. Memerlukan orang lain agar terjalin hubungan yang harmonis, yang baik, seimbang, tidak saling dizalimi, ya, tidak saling dicurangi, maka kita harus jujur. Bahkan Nabi memberikan contoh. Nabi adalah orang yang paling jujur karena jujur adalah kunci kehidupan. Ya. Kehidupan yang lebih baik adalah jujur. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abdullah bin Mas'udin
anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Ada ungkapan yang mengatakan kejujuran itu mahal. Ya, kejujuran memang sangat mahal. Ya. Bahkan terkadang sangat berat. Akan tetapi agar dapat dipercaya orang lain dalam kehidupan ini tidak ada kata lain kecuali kita harus jujur. Di mana kita diberikan contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mendapat gelar Al-Amin. Dapat dipercaya oleh bangsa Quraisy. Padahal pada masa zaman jahiliyah sangat sulit untuk mencari orang yang benar-benar jujur. Sehingga Nabi diberikan gelar Al-Amin oleh bangsa Quraisy. Oleh karena itu, kejujuran harus kita tanamkan sejak dini. Karena kejujuran akan berbuah kepercayaan. Berbuah kepercayaan. Sebaliknya, dusta menjadikan orang lain tidak percaya. Jujur akan membuat hati kita tenang. Sedangkan berbohong membuat hati menjadi was-was. Banyak anak-anak orang yang tidak suka kejujuran. Ya. Banyak orang yang tidak suka kejujuran. Hal ini apabila orang itu tidak jujur atau malah jujur akan terganggu, akan risau. Oleh karena itu jangan takut risau karena kita banyak pihak yang mendukung kejujuran. Oleh karena itu di dalam Islam kejujuran merupakan salah satu dari akhlak yang diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, marilah kita jadikan jujur menjadi identitas seorang muslim. Katakanlah bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Jangan dicampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Oleh karena itu anak-anak, mumpung kalian masih muda, belajarlah untuk menjadi orang-orang yang jujur. Jangan kita menjadi orang yang berdusta. Karena apa? Jika kita berdusta, jika kita berbohong,
hati menjadi was-was, hilang kepercayaan dari orang lain. Ya, kalian masih ingat cerita seorang penggembala yang berdusta, sekali dua kali masih dipercaya, tetapi setelah 3 kali tidak dipercaya. Sehingga akhirnya ternaknya dimakan oleh serigala. Oleh karena itu ada slogan, berani jujur adalah hebat. Sehingga tidak ada kata lain, kejujuran adalah mata uang yang bisa berlaku di mana-mana. Adapun hikmah atau manfaat dari perilaku jujur adalah yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Orang yang jujur pasti akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Tidak mungkin orang yang suka berbohong banyak temannya. Pasti orang yang suka berbohong itu, temanmu yang bohong itu akan dijauhi oleh teman-temannya. Tetapi orang yang jujur insya Allah akan disukai oleh teman-temannya. Yang ketiga, akan mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Jadi orang-orang yang jujur hidupnya akan tentram, tenang, damai karena tidak bersalah terhadap orang lain. Beda dengan orang yang curang, orang yang berbohong. Dia akan terus dikejar-kejar kesalahan karena kebohongannya. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk jujur anak-anak. Mulai sekarang kita pupuk kejujuran. Sehingga nanti kalian ketika besar, kalian hidup di masyarakat, akan diberikan kepercayaan orang lain, banyak temannya, dan tentram hidupnya. Tidak dikejar-kejar oleh kesalahan. Demikian tadi adalah akhlak yang pertama, yaitu jujur anak-anak. Baik, kita lanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu amanah. Pasti kalian sudah tahu. Salah satu sifat wajib bagi Nabi, ya berapa sifat wajib bagi Nabi? Ya ada berapa? Ya ada 4. Yang pertama sidik. Yang kedua adalah amanah. Yang ketiga adalah apa? Fatonah. Yang keempat adalah tabligh. Ya. Amanah. Sering kita mendengarkan, bahkan membaca kata-kata amanah. Amanah itu sama ini ada kaitannya dengan integritas, ya, responsibility, kepercayaan, komitmen, ya. Ini apa ini kira-kira? Jasa pengiriman uang. Jasa pengiriman uang. Biasanya ada orang yang titip barang, kemudian diberikan kepada orang lain. Baik. Jadi di dalam Islam, apa itu amanah? Amanah itu artinya terpercaya anak-anak. Atau dengan kata lain dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan
dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah. Seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan sebagainya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Biasanya orang yang menjaga amanah adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak bisa menjaga amanah adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, amanah itu sangat penting dalam kehidupan. Menjaga amanah itu penting. Kalau kalian setuju dengan pernyataan ini, maka kita harus banyak berlatih. Mulai sekarang, berlatih untuk menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Ya, untuk berlatih amanah itu tentunya tidak sulit. Apa kira-kira? Kita mulai dengan hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Contohnya kalau di rumah diperintahkan ayah dan ibunya membelikan sesuatu, ya kita lakukan, kita laksanakan, tidak kita abaikan. Di sekolah, kalau nanti kalian masuk tatap muka di sekolah, belajar yang giat. Ikut menjaga kebersihan kelas. Ya. Kalau kita sebagai seorang muslim, jalankan sholat. Karena sholat itu bagian dari amanah yang diberikan Allah kepada setiap seorang muslim. Ternyata tanpa disadari, kita, saya dan kamu, saya dan kalian diajarkan untuk berlatih amanah sejak kecil. Ya, sejak kecil. Kalian sekolah, mulai TK, SDMI, sekarang di SMP. Ini adalah bentuk pelaksanaan amanah. Kalian diberikan amanah oleh orang tua kalian untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Maka kita laksanakan amanah itu. Loh, untuk apa amanah ini? Ini anak-anak. Saya yakin kalian ini punya cita-cita. Kalian punya impian di masa yang akan datang kelak di kemudian hari. Jika nanti kalian menjadi seorang pemimpin, ada yang jadi dokter, ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi camat, ada yang jadi menteri, mungkin ada yang jadi presiden. Ya. Maka apabila sudah berlatih sejak kecil menjadi orang yang amanah, tentunya nanti setelah dewasa tidak sulit untuk menjaga amanah. Ya. Ini contohnya ini. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Ibni Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in alaihim wa huwa mas'ulun anhum rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini
Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpin. Ya. Nanti anak-anak di rumah sambil belajar daring ini, ya, kalian tulis hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran dalam bab ini. Kalau biasanya kita menulis huruf Latin, huruf abjad biasa, kalian juga bisa menulis dengan huruf Arab, ya, sehingga selain dari kanan juga dari kiri. Ada keseimbangan anak-anak ya. Biar jangan sampai anaknya generasi muda Islam tidak bisa baca Quran, tidak bisa nulis Arab. Ya, oleh karena itu pelajaran PAI di SMP ini juga kita ajarkan dengan menulis hadis dan menulis ayat-ayat Al-Quran. Jadi di dalam hadis ini dikatakan bahwa setiap kita itu pemimpin. Saya, kalian adalah pemimpin. Minimal adalah pemimpin untuk dirinya sendiri. Kita punya mata, punya tangan, punya mulut, punya telinga, punya kaki. Kita gunakan organ tubuh kita ini sesuai dengan perintah Allah. Ya. Karena apa? Nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aidim wa tasyhadu. Ya. Di dalam surat Yasin itu dikatakan nanti itu tangan dan kaki akan bicara. Ya, dimintai pertanggungjawaban. Itu untuk diri kita sendiri. Nanti kalau sudah besar, kalian hidup berumah tangga, kalian hidup di masyarakat, akan menjadi seorang pemimpin, akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu kita mulai hari ini, kita biasakan belajar untuk menjadi orang-orang yang amanah. Ya. Di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Di ayat lain Allah berfirman, surat Al-Anfal, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya. Dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu, sedang kamu mengetahui salahnya. Ada beberapa tadi di dalam surat An-Nisa dan Al-Anfal. Kita lanjutkan. Di dalam Islam, amanah itu ada beberapa macam. Ada berapa? Ya, ada 3 macam. Yang pertama adalah amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa amanah terhadap Allah? Jadi amanah kepada Allah bentuknya adalah berupa ketaatan. Taat, tawaduk. Tawaduk itu tawaduk. Ya taat. Artinya menjalankan semua perintah
dan menjauhi larangannya. Dalam bentuk takwa. Ya. Jalankan perintah, jauhi segala larangannya. Itu adalah implementasi atau bentuk dari amanah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya. Adapun contoh-contoh dari amanat terhadap Allah, tadi dikatakan, yaitu menjalankan semua perintah, menjauhi larangannya. Ya, mengapa kita harus jalankan perintah dan tinggal larangannya? Kita harus tahu, bukankah manusia diciptakan oleh Allah SWT? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepadaku, kepada Allah. Jadi orang-orang yang mengabdi kepada Allah berarti telah memenuhi amanahnya. Sedangkan orang-orang yang ingkar kepada Allah, tidak mengabdi kepada Allah, berarti telah mengingkari amanahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini. Contohnya menjalankan puasa, sholat, zakat, haji, sedekah, berkorban, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu amanah terhadap sesama manusia. Apa itu? Meliputi hak-hak antar sesama manusia. Dalam hidup bersosial pasti ada saling interaksi. Dalam interaksi itu, contohnya ketika dititipi pesan, dititipi barang, maka harus sampai pada yang berhak. Firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 58, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerima. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk menyampaikan amanah kepada yang menerimanya. Ya. Contohnya barang, kurir itu seperti kurir. Kamu tahu anak-anak, di zaman sekarang ini kan kita membeli itu kan tidak bisa tidak langsung kepada pembelinya atau penjualnya. Tapi dengan pembelian online, pembelian daring, disitulah ada kurir. Apabila sang kurir ini diperintahkan untuk menyampaikan barang kepada sang pembeli, maka kurir itu akan menyampaikan. Berarti kurir itu amanah. Kalau ada kurir
diperintahkan untuk menyampaikan barang kepada pembeli kok malah dibuang atau tidak disampaikan, berarti kurir itu tidak amanah. Itu. Atau seandainya kalian diberikan pesan kepada orang lain, dititipi pesan, maka harus amanah. Itu anak-anak. Ya. Yang ke berapa? Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Jadi, ada amanah terhadap diri sendiri. Dalam hidup ini, kita jalani hidup ini. Bagaimana? Memelihara dan menggunakan segenap kemampuan ya untuk menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri sendiri. Tidak membuat kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Dan sesungguhnya dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Oleh karena itu, anak-anak, ada 3 amanah. Yang pertama, amanah kepada Allah, amanah terhadap Allah, amanah terhadap manusia, dan amanah terhadap diri kita sendiri. Oleh sebab itu, marilah ya kita belajar untuk menjadi orang-orang yang amanah. Kita jalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Jadi, caranya gimana? Dengan berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain itu, hakikatnya adalah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Ya. Sebaliknya kalau kita berbuat tidak baik, hakikatnya juga sama. Berbuat tidak baik kepada diri kita sendiri. Sehingga dalam hidup ini kita harus menjaga, berlaku sifat amanah. Kita laksanakan 3 amanah itu tadi. Karena berbuat amanah itu memiliki dampak yang positif. Terutama bagi diri kita sendiri. Di antara hikmahnya antara lain. Yang pertama adalah dipercaya orang lain. Ini anak-anak. Jadi orang dipercaya orang lain ini merupakan modal yang sangat berharga. Sudah jujur, amanah, sehingga dapat dipercaya kemanapun dia hinggap atau dimanapun berada, orang itu akan menjadi orang yang disukai orang lain. Karena tergolong orang yang dipercaya. Tapi kalau orang itu sudah tidak dipercaya orang lain, dimanapun berada ya sudah. Nggak ada yang mau percaya. Begitu anak-anak. Yang kedua adalah mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Apa itu simpati itu? Tertarik, hormat, ya. Nabi kita itu disegani, baik kawannya sendiri apalagi lawannya. Oleh karena itu dalam hidup ini harus
kita berlaku amanah. Supaya kita disukai, dihormati paling tidak. Baik kawan maupun lawan kita. Yang ketiga, ini. Dalam menjalani hidup ini insya Allah, orang yang berlaku amanah akan sukses. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan meraih cita-cita. Ya. Dimudahkan hidupnya. Segala sesuatu masalah dapat diuraikan. Sukses dunia dan sukses akhirat. Adapun contoh amanah dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah menjaga dan mengembalikan dalam keadaan semula. Apabila kita dititipi sesuatu barang, misalkan barang berharga rumah, kita harus menjaganya dengan baik. Barang titipan tersebut, jika diambil pemiliknya, kita harus kembali seperti semula. Seperti perilaku orang parkir ya. Orang parkir itu harus amanah, tukang parkir itu harus amanah. Menjaga barang yang diparkir ketika pemiliknya meminta yang diberikan. Tidak cacat sedikit pun, tidak rusak. Itu berarti amanah. Itu. Yang kedua, contohnya adalah menjaga rahasia. Terutama adalah rahasia pribadi. Jadi, kalau kita dipercaya sebagai seorang kepala rumah tangga atau dalam diri kita, pasti ada rahasianya yang tidak boleh kita bocorkan, apalagi diceritakan kepada orang lain. Di dalam keluargamu pasti ada rahasianya. Sesuatu yang tidak boleh diketahui orang lain. Di organisasi atau sebagai pejabat, ya, orang itu pasti di dalam lingkungannya ada rahasianya. Jangan sampai bocor kepada orang lain. Apalagi kepada orang-orang yang tidak ada kepentingannya dengan hal itu. Itu contoh dari perilaku amanah. Yang ketiga, ini tidak menyalahgunakan jabatan. Misalkan seorang pejabat harus amanah, wajib dijaga. Contohnya, menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok, termasuk perbuatan yang melanggar amanah. Memperkaya diri. Nah, itu. Yang keempat adalah ini untuk kita semuanya, dengan jalan memelihara semua nikmat yang telah Allah berikan. Berupa umur, kesehatan, harta, ilmu. Semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah ini kepada kita, amanah yang harus dijaga. Dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Kita diberikan kesehatan, marilah kesehatan ini kita gunakan untuk hal-hal yang menjalankan perintah Allah. Diberikan harta benda, kita salurkan sebagian harta benda untuk infak dan sedekah. Diberikan ilmu kita amalkan untuk kemaslahatan dan manfaat manusia. Ini adalah contoh perilaku amanah. Jadi, amanah artinya tadi adalah orang yang dipercaya atau dapat dipercaya. Oleh sebab itu, anak-anakku, Bapak doakan semoga kalian menjadi orang-orang yang amanah. Ya,
Yang terakhir, akhlak yang ketiga yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah istiqomah. Istiqomah. Apa itu istiqomah? Ya. Terus semangat dan tetap istiqomah. Istiqomah adalah sikap yang kukuh pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu perbuatan, dalam melakukan kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan, halangan, ancaman, dan godaan. Jadi istiqomah itu pendirian kokoh, konsekuen dengan tindakan. Tidak berubah-ubah dalam melakukan suatu kebaikan. Tidak seperti apa ya? Air di daun talas. Jadi seseorang yang memiliki sifat istiqomah itu diibaratkan bagaikan batu karang yang berada di tengah-tengah lautan, yang tidak bergeser sedikit pun, meskipun dihantam oleh ombak, gelombang yang sangat besar. Itu anak-anak. Mengapa seseorang itu harus istiqomah? Jadi istiqomah ini terwujud karena adanya yakin. Yakin itu adanya di dalam hati. Yakin tentang apa? Yakin tentang kebenaran, siap menanggung resiko. Lah, sikap ini, istiqomah ini wajib dimiliki oleh seorang muslim, termasuk kalian seorang pelajar. Karena istiqomah dapat membantu kita membentuk sikap dan perilaku sesuai dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, sebagai seorang pelajar, kita harus memberikan contoh yang baik kepada siapa saja. Contoh beristiqomah. Di mana? Ya di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Jadi ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang beristiqomah itu, yaitu yang pertama adalah orang yang menepati dan mengikuti garis-garis yang ditentukan oleh agama. Jadi menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Mengapa? Orang-orang yang sudah yakin terhadap Allah dan dia menjalankan perintah dan menjauhi larangan,
orang itu tidak akan khawatir. Tidak hanya khawatir di dunia, tetapi juga tidak khawatir di akhirat. Karena orang-orang semacam ini akan dijamin keselamatannya oleh Allah. Keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Ya. Ini contoh istiqomah, memohon pertolongan Allah, berusaha kontinu dalam beramal, taubat, istighfar, menargetkan ibadah, selalu introspeksi. Doa supaya kita diberikan istiqomah. Allahumma musyarriful qulub, syarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkanlah hati-hati kami untuk taat kepadamu. Atau ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Rob yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Ya, ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa sukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk memperelokkan ibadah-ibadahku kepadamu. Hikmah istiqomah. Di antara hikmah perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, hati kita akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut, dari rasa sedih, sehingga dapat diatasi. Ya, karena hidup ini ada dua anak-anak. Ada miskin, ada kaya, ada berani, ada takut, ada miskin, ada kaya, ada sedih, ada gembira. Pasti kita dalam hidup ini kalian akan mendapatkan masalah. Meskipun mendapatkan masalah, tetap gantungannya adalah kepada Allah. Tidak hanyut di bawah kesedihan. Tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Selalu istiqomah. Ya. Yang kedua, orang-orang yang istiqomah akan dijamin anak-anak. Akan mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya. Kehidupan di dunia. Karena orang-orang istiqomah ini akan tekun dan ulet. Tidak mudah putus asa. Tidak menyerah atau pantang menyerah. Ya. Orang-orang yang istiqomah yang ketiga adalah selalu sabar dalam mendirikan sholat. Akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah dalam bersabar. Ya. Itu adalah hikmah istiqomah. Bagaimana penerapan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari? Banyak sekali anak-anak. Kita mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Apa contohnya? Yang pertama, selalu bertakwa. Jalankan perintah Allah dan jauhi larangannya. Dimanapun, kapanpun, dalam suasana apapun, maka harus kita jalankan perintah Allah dan jauhi larangannya. Contoh lain lagi, menjalankan sholat tepat waktu. Allah memerintahkan kita sehari semalam sholat 5 waktu.
Ya. Maka kita harus jalankan. Mulai sekarang istiqomah. Kalian sekarang sudah balik semuanya. Ya, sudah balik. Artinya sudah wajib menjalankan perintah Allah. Karena nanti di yaumil kiamah, amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka amalan lainnya pun juga baik. Tapi kalau sholatnya tidak baik, maka amalan lainnya juga tidak baik, akan diperiksa. Oleh karena itu, supaya istiqomah ya kita jalankan. Sholat tepat waktu, ya. Sholat, apalagi sholat di awal waktu. Tuh. Yang ketiga adalah mentaati peraturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Mentaati peraturan di sekolah. Mentaati norma di rumah. Nah, ini ya selalu istiqomah. Ada lagi, belajar dan belajar. Terus-menerus tidak mengenal putus asa. Ya, secara istiqomah, secara kontinu, ya, sampai paham. Jangan hanya bermain. Belajar untuk meraih cita-cita. Yang kelima, menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Tidak terpaksa, dengan sadar bahwa kita punya tanggung jawab. Di rumah, di sekolah, dimanapun berada, kita harus istiqomah. Jadi anak-anak, demikianlah tadi materi kita pada hari ini anak-anak, ya. Amanah, jujur, istiqomah. 3 sikap yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita supaya kita menjadi orang-orang yang sukses. Sukses di dunia dan sukses di akhirat. Jangan lupa anak-anak selalu belajar, taati kata-kata perintah orang tua, jalankan sholat, ya. Di dalam pandemi ini tetap jaga kesehatan, ya. Bapak sampaikan, semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, tercapai segala cita-citanya, ya, dan sukses apa yang kalian cita-citakan dan dapat melaksanakan sikap jujur, amanah, dan istiqomah. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Bila ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa absen anak-anak ya di Google Classroom yang Bapak sudah berikan absen secara online. Terima kasih atas segala perhatiannya anak-anak. Jaga diri baik-baik, tetap semangat, tetap sehat. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thoriq. Sumassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.